Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kesha Alemina Ita Buksemiring dengan NPM 18 14 13 10 51. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nah, alasan saya menggunakan ataupun membuat pupuk kompos dari sisa limbah hasil pertanian dikarenakan banyaknya petani ataupun ada beberapa petani yang masih belum bisa memanfaatkan sisa limbah hasil pertanian mereka, di mana para petani tersebut biasanya membiarkan sisa limbah hasil pertanian mereka hingga busuk. Bahkan ada juga para petani yang membakar sisa limbah hasil pertanian mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan polusi udara dan pencemaran udara, di mana dampak dari polusi udara tersebut yaitu dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti ispa, asma, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, saya membuat atau menggunakan sisa limbah hasil pertanian menjadi pupuk kompos. Nah, bahan dasar yang saya gunakan dalam pembuatan pupuk kompos ini yaitu menggunakan tongkol jagung, dikarenakan di desa saya komoditas yang paling banyak ditanam oleh petani yaitu komoditas jagung. Dan pada umumnya bahkan rata-rata para petani di desa saya tidak memanfaatkan tongkol jagung tersebut, di mana biasanya tongkol jagung tersebut dibiarkan saja hingga busuk, bahkan dibakar, sehingga hal tersebut tidak baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, saya membuat video tentang cara pembuatan ataupun memanfaatkan tongkol jagung menjadi pupuk kompos. Nah, supaya tahu bagaimana cara pembuatannya, tonton terus ya videonya. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk kompos dari tunggul jagung yaitu tunggul jagung, EM4, anfus, gula pasir, dan air. Langkah pertama yaitu siapkan air di dalam ember atau wadah. Kemudian masukkan EM4. Di sini saya menggunakan 3 tutup botol EM4. Kemudian aduk EM4 dan air sehingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan gula sekitar 1 sendok makan. Gula tersebut berfungsi sebagai makanan dari bakteri pada EM4, sehingga nantinya penguraian tunggul jagung menjadi pupuk kompos dapat berproses dengan baik. Aduk kembali gula dalam larutan EM4 tersebut hingga gula larut. Setelah itu, siapkan tungkul jagung. Kemudian tungkul jagung tersebut digiling sehingga berbentuk seperti butiran-butiran. Hal tersebut berfungsi untuk mempercepat proses penguraian tungkul jagung tersebut menjadi tanah ataupun pupuk kompos. Kemudian siapkan larutan air EM4 dan gula. Kemudian siram ataupun basahi tungkul jagung tersebut menggunakan larutan EM4 dan gula tersebut. Lakukan hingga seluruh bagian tungkul jagung terkena larutan EM4, air, dan gula tersebut. So then, why?
Hentikan pemberian larutan ataupun air jika tungkul jagung tersebut dapat dikepal atau tidak ada bagian yang kering kembali. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes. Setelah itu, saya menambahkan fungsida organik yang memiliki bahan kandungan aktif yaitu Trichoderma sp, yaitu dengan merek Anpus, di mana kegunaan Trichoderma sp tersebut sebagai salah satu bahan bakteri pengurai atau dekomposer pada pupuk kompos, selain EM4. Selain itu, Trichoderma sp juga berfungsi sebagai pengendali OPT penyakit tular tanah, sehingga pupuk kompos yang dibuat nantinya memiliki kandungan yang baik. Taburi Anpus tersebut ke tungkul jagung yang telah dibasahi dengan larutan, lalu dicampur atau diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, tutup pupuk kompos dan biarkan selama kurang lebih sekitar 30 hari. Suhu optimal yang digunakan dalam proses pengomposan yaitu berkisar 35-45 derajat Celcius. Untuk menjaga suhu tersebut, maka sebaiknya dilakukan monitoring, yaitu mengaduk sekitar 2 kali dalam seminggu pada pupuk kompos yang ingin dibuat. Nah, bagaimana teman-teman udah tahu kan cara pembuatan untuk pemanfaatan tongkol jagung menjadi pupuk kompos? Nah, pupuk kompos juga memiliki banyak kegunaan tahu, salah satunya yaitu menjaga kualitas air dan tanah. Selain itu, kompos juga memiliki kegunaan atau manfaat yaitu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Kompos juga memiliki kegunaan atau manfaat yaitu membuat tanah menjadi gembur ataupun menjadi tidak keras akibat penggunaan dari pupuk kimia. Selain itu, kompos juga dapat menekan penyakit pada tanaman sehingga hal tersebut berguna ataupun bermanfaat bagi tanaman dan membuat tanaman menjadi subur dan tanah juga subur juga dan tanaman memiliki kualitas yang baik. Nah, daripada dibakar harus dimanfaatkan, bukan? Nah, sekian dulu ya video dari pemanfaatan sisa limbah hasil pertanian tersebut. Semoga video ini dapat